tampar. Jadi aku tuh pakai, sekarang aku udah gak pakai jam tangan nih kayak gini. Aku udah gak pakai jam tangan. Dulu tuh aku pakai satu jam tangan dan aku nggak sebut mereknya jutaan. Dan aku sangat tertampar ketika aku tahu orang terkaya nomor satu namanya Lee Ka-shing. Dia cuma pakai jam tangan $50. Guys, ini aku baru selesai ada urusan sama teteh tercinta aku, teteh Natalia, yes. Dan sekarang sama suami tercinta. Sekarang mau ke ini ketemu. Oh, tutup katanya restonya. Oke. Katanya tutup restonya. Udah mau balik, tutup restonya. Batal dong. Ya udah lanjutin. Terus gimana? Dulu. Kemana? Jadi asalnya tadi mau ketemu sama family ya kan? Mau ketemu sama family, meet up di resto yang udah dijanjiin, tapi katanya tutup restonya. Udah mau balik. Terus kita sekarang mau kemana? Nanti kalian lihat aja deh, ya kelanjutannya mau kemana seperti itu. Ya nggak, baby? Bye. milih-milih tempat duduk dan akhirnya ketemu karena banyak distilan guys. Dan itu hari keberapa ini, dari hari keberapa bebas nongkrong kayak gitu. Paling belum ada sebulan ya? Sebulan lah. Sebulan ya Paro ya? Cuman banyak yang distilan. Di waktu nggak sih? Kayaknya enggak ya? Enggak. Apa? Enggak di waktu. Enggak. Soalnya bukan restoran makan. Oke. Nggak tahu juga sih. Aku juga nggak lihat pernah, udah nggak. Enggak sih, enggak ya. Katanya sih kemarin kan pas naik ojek, dia tuh kerja di restoran. Katanya di waktu 60 menit, tapi kenyataannya enggak. Oke. Kayak gitu. 90. Hah? 90. 60. Mungkin. 60. Bisa nelen nggak? Tempenya bisa nelen nggak? Bisa. Ini aku sambil nyoba ini tuh. Ini makanan si baby. Cuman kebayang tiap hari makanan ini program dia. Jadi enak nggak sih? Enggak. Maksudnya tuh kayak jenuh nggak sih kadang? Enggak. Lebih kepuasan ke badan. Kan aku bilang kalau makanan itu untuk soal rasa itu nomor sekian. Untuk baby. Jadi yang penting itu nutrisi sama gizinya dulu. Rasa itu udah nomor 5 lah. Kalau yang nggak biasa pasti rasa. Iya, yang biasa kan rasa. Tapi kalau yang udah biasa hambar, nggak apa-apa. Ini nggak pakai bumbu. Dipanggang oven doang 20 menit. Udah beres. Pakai suhu 175 derajat. Udah gitu doang. Program diet, jadi kalau misalnya kalian yang pengen badannya kayak baby, banyak yang nanya kan, ini dia makannya kayak gini setiap hari, terus makannya kayak gini setiap hari, terus air putih, kalau mau ngopi nggak pakai gula ya baby. Iya, tanpa gula, kopi hitam tok. Teh juga, teh doang, teh hijau masih minum. Kayak gitu. Gula, garam aku hindarin, putih telur aku makan. Kan ada juga orang yang nggak putih telur tapi kuningnya beda-beda. Kalau aku putih gitu. Soya.
Baby buka aku buka. Buka lah Oh baby. buka. Ya so ini kita sebenarnya tuh udah pengen bikin vlog jalan-jalan, cuman namanya agak terbatas soal vaksin. Karena kita membutuhkan untuk tunda dulu vaksin sementara. Tapi kita tetap prokes kok. Prokes. Oke. Seperti itu. Cuman ya tadi asalnya mau nongkrong di luar. Cuman kalau di Jakarta ini apa? Nggak kuat bis udaranya. Nah kita harus pindah ke kota lain deh. Ada Yang adem. Moskow. Nah, jangan. Moskow. Itu bukan adem, kedinginan. Kedinginan. Enak ya? Aussie lah. Australia. Australia. Terus kayak panas gimana Australia? Kalau saya kemarin dapat dinginnya, wah dinginnya kok. Iya, Dan Bang. itu dinginnya di laut, udah -0. Pas di laut, sumpah ada ngerasain. Saya ngerasain. Iya lagi dingin nih, lagi panas Bima. Panas memang. Bisa 40 lebih. Australia itu Tapi sekali dingin mah dingin. Kalau yang kata baby di rumah itu di mana? yang suhu itu Siberia. Siberia, emang Alaska punya. Nah, Om Nyakon itu bisa sampai -60. Nah, waktu puncak -60 itu udah gak ada yang bisa tinggal. Cuman hewan tertentu yang bisa tinggal. Manusia udah gak ada yang bisa tinggal. Kayak beruang, Anjing, serigala, serigala. yang memang hidupnya memang begitu. Dikasih pulau tapi tinggal di situ. Apa? Dikasih pulau tapi satu hari di situ. Siapapun deh, gitu. Ya kan? Siapapun sini aku pengen ngomong. Yang manusia sesuper apapun, selama manusia normal ya. Taruhannya nggak banget itu. Pulau. Iya. Gak usah deh dikasih satu bumi aja nggak ada yang bisa itu. Belum ada yang rekor. Mereka migrasi. Udah suhunya turun sampai minus berapa 40 apa 50 mereka migrasi. Karena udah Asalnya ada di sana. Asalnya ada. Kakaknya ada. Dia kalau lagi musim dinginnya puncaknya segitu. Mereka migrasi keluar. suhu luar -60, di ruangan harus panas berapa coba? Panasnya harus seberapa biar nggak dingin? Dan butuh energinya segede apa buat normalin dari suhu -60 ke 20 derajat aja. Kan suhu enak buat kita tinggal kan 20 derajat misalnya. Dia mesti butuh energi dari suhu -60 ke 20. Terus listriknya butuh sekuat apa coba kamu bayangin deh. Pemanas ruangan aja nggak sebanyak itu. Pemanas ruangan aku nggak sebanyak itu. Iya. Kalaupun dibikin sampai kayak oven, berarti mesti oven gede banget kan. Soalnya di luarnya tuh -60. Keluar, set, udah beku. Iya. Pasti udah beku, keluar tangannya udah beku. Itu yang dilempar air, kalau pas lagi angin tuh airnya langsung berubah jadi es. Itu waktu yang pas begitu itu aja cuma suhu -30-an. Ini 60 kamu bayangin. Cobalah. Coba. Nggak usah masuk freezer aja, masuk freezer. Ya lebih dingin dari bisa. Iya lah. Itu 18. Freezer ikan mau nggak? Freezer ikan tuh minus 18. Enggak, freezer ikan kapal itu minus Apa? 30. Oh 30 bisa 30. ya. Karena emang beku banget. Masuk sejam aja udah beku, udah nggak pas. Kalau misalnya baru keluar dari oven ini enak gitu. Enak banget enggak, cuman masih lebih garing. Krekes-krekesnya berasa. Di kayak cracker. Kalau misalnya ovennya lebih lama bisa. Hangus. Gosong. Kamu bayangin ketika semuanya jadi super hitam kayak yang pojok ini. Tapi ini udah nggak garing. Kalau garing, Kalau garing enak. Masih mau Bima? yang siapa kok enggak? Sorry ya sambil ngemil nih udah jamnya makan jadi udah harusnya makan cuman tadi tertunda. Ada juga yang kalau dia ngemil nasi putih aja. Ada, iya. Jadi nggak ngemilnya nasi putih di kayak dibentuk bola, makanya dia nggak ngemilain, udah ngemilnya nasi. Kalau mau kontes gitu kan makan nasi putih tanpa air. Entahlah kalau ada kesempatan untuk kontes lagi, which is aku masih ngumpulin niat ya buat kontes lagi. Jadi konten. Mau di kontes nanti, tapi masih ngumpulin niat. Gak kuat ya.
Makanya aku bilang mesti ngumpulin niatnya dulu. Kayak di isolasi mandiri gitu. Dulu pas apa? Sebelum baby kontes hubungan cerai kan mau gak nyaman dulu ini. Makanya aku ngomong dulu. Makanya kalau memang ada kesempatan dan memang ada senggang untuk ikut kontes, kalau nggak gini nanti next kalau memang ada chance ya kesempatan aku bikin persiapan kontes aja, bikin vlog persiapan kontes tapi nggak kontes. Paham nggak, Bebe? Caranya panduan. tutorial Untuk persiapan kontes selama 60 hari. tutorialnya gimana, ntar persiapannya gimana gitu. Dari olahraganya, dari tidurnya, dari makanannya, tapi nggak ikut kontes. Jadi tutorial aja gitu. Enggak, tutorialnya. Tutorial. Karena dulu waktu pas putus sama mantan yang di Filipina itu, yang orang Thailand, itu sebelum kontes ya Dede? Sebelum kontes. Jadi Dede agak deg-degan. Karena apa? Emosional luar biasa. Sangat luar biasa. Dan makanya apa ya? Aku kan kemarin kan ngomong yang sama Benny itu harus satu frekuensi. Nah, kalau misalnya nggak satu frekuensi itu nggak akan bisa menghadapi ya Benny. Pada saat mau renggang itu udah langsung. Jadi minimal maksudnya tuh nggak banyak pengetahuan juga ininya mau jalan gitu guys. Pada saat menghadapi masalah tuh ini jalan ya Baby ya, maksudnya harus jalan gitu. Karena kalau misalnya nggak jalan kebanyakan tuh udah dibikin selesai aja, nggak bisa, nggak dituntaskan akhirnya jadi toksik, menggunung, bubar. Banyak kan begitu. Sedangkan kita nggak bisa ada masalah tuh nggak bisa selesai tanpa penuntasan ya Baby. Karena kita tuh saling punya karakter yang keras, dan kita tuh nggak bisa kayak menyimpan toksik gitu, jadi menyimpan toksik dari problem tersebut nggak bisa guys. Jadi harus diselesaikan. Dituntaskan apa yang benar-benar tuntas. Iya, benar-benar tuntas. Karena sepengalaman aku juga maksudnya pecahnya rumah tangga aku sebelum Mama Baby tuh karena toksik yang membunuh. Karena sih ada problem, selesai itu aja. Jadi masalahnya selesai, akar permasalahannya nggak selesai. Jadi selesai nggak tuntas. Akarnya nggak kelar. Selesai nggak dituntaskan apa? Akarnya nggak kelar. Iya, tumbuh terus. Kayak gitu. Jadi makanya itu udah harus apa ya? Makanya kalian pasti bosan aku bilang satu frekuensi. Karena itu penting guys gitu. Banyak yang mupuk fisik terus gitu kan. Ini nggak diiniin gitu. Ini penting guys gitu. Makanya banyak kan yang mohon maaf ya, yang merasa cantik tapi susah dapet pasangan yang diinginkan. Kalau merasa cantik, memang cantik mungkin. Karena merasa cantik karena memang cantik, karena jadi dia tuh memupuknya tuh kecantikan terus. Memupuk kecantikan terus, tapi kenapa pasti banyak ketemu laki-laki pasti Baby. Tapi kenapa nggak ada yang jadi pasangan kan? Itu problemnya. Pasangan mungkin cuman bentaran tegang. Dia nggak merasa sesuai dengan yang dia inginkan. Gitu. Antara nggak sesuai dengan yang dia inginkan, atau laki-lakinya nggak mau. Iya, laki-lakinya yang nggak mau berarti nggak jadi. Oh iya. Gitu. Bisa jadi, mohon maaf ya, wanitanya nggak selevel sama lakinya. Ya itu maksud aku gitu kan. Jadi fisiknya masuk, ininya nggak masuk. Fisiknya masuk, ininya nggak masuk. Ya ini kan yang membentuk semuanya, yang membentuk cara bicara kita, yang membentuk apa yang kita keluarkan, yang membentuk perilaku kita, yang membentuk semuanya. Makanya
bukannya aku so pinter guys gitu, dari dulu tuh aku selalu menekankan gitu, kalau cantik nih yang cantik tuh banyak guys gitu, tapi yang niat untuk belajar itu ya Dewi, niat untuk belajar, karena ya yang Dewi pernah bilang, maksudnya kita itu dunia ini tuh nggak pernah berhenti untuk mengajar. Kalau misalnya kita nggak mau belajar, ya ketinggalan guys. Karena bukan masalah finansial aja. Sekarang gini deh, kebanyakan yang lucunya tuh larinya tuh ke fisik, maksain tas harus branded. Wah, ya. Masih nggak kos, tasnya harus LV. Masih nggak kos, tasnya harus Hermes. Kayak gitu. Aku nyindir itu, mohon maaf ya, karena maksudnya pembelajaran bukan itu yang dilihat sama orang-orang berkualitas guys. Seperti itu, bukan itu yang dilihat sama calon pasangan yang berkualitas. Sebenarnya hal itu mau aku bahas dari video-video sebelumnya. Jadi ada viewer yang pernah komen dan aku pernah hampir mau bahas soal itu, soal bagaimana manusia itu sangat butuh yang namanya, jadi ada piramida. Jadi manusia itu butuh pengakuan. Jadi pengakuan itu ada pengakuan, termasuk pengakuan akan status sosial itu di fase teratas. Nah, makanya aku tulis di kolom komentar, aku belum bisa menggunakan bahasa yang cukup baik untuk bisa dijelaskan lebih dengan bahasa yang simpel. Kedengeran nggak sih suaranya? Jadi aku pengen jelasin soal itu. Jadi setiap orang itu memang ada akan pengakuan itu jadi kebutuhan. Cuman pengakuannya aneh. Nah, itu jadinya tuh jadi bias. Itu jadi bias. Biasnya tuh ketika sesuatu yang kini jadi lingkungan sosial juga mempengaruhi orang untuk supaya punya pengakuan sosial itu ya dari materialis. Karena lingkungan sosial seperti itu. Ya kan, kalau di lingkungan sosial yang lebih mengedepankan kita punya visi, kita punya skill, itu mungkin akan perlu, tapi nggak sebegitu urgent ya. Tas bagus, oke lah, 2 juta, nggak perlu yang 20. Iya. Ya, something lah ya. Ya kan? Jadi Makanya apa tuh, kan aku potong. Aku guys ya, mohon maaf, aku maksain beli tas 20 juta bisa, tapi aku lebih milih yang 2 juta aja, udah cukup, 2,5 udah cukup gitu, daripada yang 20 juta. nah gitu. Jadi ngerasa nggak belum selevel dengan aku gitu. Aku tuh juga merasa tertampar. Jadi aku tuh sekarang aku udah gak pakai jam tangan nih, kayak gini. Aku udah gak pakai jam tangan. Dulu tuh aku pakai satu jam tangan dan aku gak sebut mereknya, jutaan. Dan aku sangat tertampar ketika aku tahu orang terkaya nomor 1 namanya Lee Ka-shing, dia cuma pakai jam tangan $50. Orang terkaya nomor 1 Hong Kong Lee Ka-shing pakai jam tangan hanya $50, 700.000. Sejak saat itu aku udah mikir mau pakai jam tangan. Wow, ternyata dia bilang apa alasannya? Jam tangan $50, $5.000, $50.000 menunjukkan waktu yang sama. Aku langsung wow, gila, udah lihat handphone aja nih, kalau lihat sampai aku begitu ngeri loh. Tapi ya memang terkadang makanya strata sosial itu nggak sama. Tapi ada juga beberapa orang yang terpaksa beli jam yang merek Rolex itu untuk supaya bisa masuk ke lingkungan sosial. Jadi jam tangan Rolex ini jadi investasi atau jadi kolektor Rolex yang nanti beberapa tahun kemudian dijual. Nah, itu juga ada tujuannya. Tapi yang pada umumnya baby ngomong yang beli tas itu dia nggak buat untuk invest, tapi untuk gaya. Iya. Nah, ini untuk maintain. Nah, sebenarnya kita nggak bisa disamakan. Nah, aku memilih untuk tidak pakai jam tangan, ini pilihan aku. Tapi kalau ada yang mau pakai jam tangan mahal, itu juga pilihan dia. Baby, kalau misalnya Baby pas waktu pertama ketemu aku, terus aku ada tas 20 juta, mungkin Baby agak mikir untuk jadi aku pasangan, benar nggak sih? Enggak, pasti aku nggak bakal langsung gitu. Aku pasti lontarkan beberapa pertanyaan sehingga biar aku tahu apa tujuan tas kamu ini kamu beli. Nggak bakal aku langsung nanya, itu tas bagus, tapi nggak pakai gitu. Kalau kamu ngomong gitu, kamu pasti kita langsung berjarak nih. Iya. Karena aku udah menyerang. Iya. Nah, kalau
misalnya aku nanti lempar-lempar pertanyaan, ngomong, nah nanti aku singgung-singgung soal barang-barang nyerempet tas. Nanti kamu cerita tas, nanti aku baru pelan-pelan masuk. Aku pasti gitu. Kalau aku langsung tembak tas, itu tas buat apa? Kamu yang juga udah pasti, kita udah pasti berjalan. Tersinggung kan? Iya. Gitu. Karena maksudnya gini, sebelum baby memperistri aku gitu ya, itu baby sempet mau maksudnya gini, sempet pendekatan tapi nggak jadi ya baby ya. Maksudnya tuh mendalami seseorang itu yang baby lewat telepon kayak gitu terus akhirnya nggak jadi, akhirnya kan baby. Nah akhirnya kan pada saat baby lontarkan pertanyaan dan lain-lain, maksudnya akhirnya no gitu kan. Makanya guys ya, aku pesan sama kalian, bijaklah dalam kalian tuh bergaya gitu. Bergayalah sesuai level kalian gitu. Sesuai kebutuhan. Yes, sesuai kebutuhan. Sesuai kantong. Sesuai kantong juga. Benar. Iya, itu Ya juga. sesuai level kalian, benar dong baby. Harus aku katakan dengan jujur, sesuai level kalian sendiri gitu. Iya. Benar nggak sih? Gitu. Benar. Karena malu-maluin tadi kalau Iya, tapi nggak bisa dipungkiri sih, aku juga ngeliat beberapa fenomena-fenomena yang cukup mengerikan ya. Gajinya segini, yang aku pernah ngomong gaji segini, nyicilah iPhone 12. Aku kaget loh. Memaksakan kantong yang nggak ada. Iya, jadi gaji dia setengah itu buat kredit si iPhone. Apalagi ada yang 13 nih ntar. Nah, itu 20 berapa kemarin? 23 ya? 20, hampir 25. Kalau nggak salah, hampir mau 25. Kalau nggak salah. 228 yang paling murahnya ya, 22 juta 800. Nah, anggaplah kalau udah cicil setahun, berarti 1 bulan 2 juta. Gaji segini udah buat handphone. Belum kos, belum lain. Iya, kan gitu ini. Ya makanya aku kemarin bahas di telepon sama baby. Baby, nah kita tuh kalau misalnya kita gibah itu nggak gibahin orang, tapi yang gibahin soal itu. Nah jadi maksudnya gini, kebanyakan ya fenomena yang terjadi, beli iPhone bukan untuk kebutuhan gitu. Benar nggak? Maksudnya beli iPhone kalau gini, beli iPhone kalau misalnya speknya berguna untuk dia, untuk pekerjaan dia gitu ya, itu worth it. Nah, Benar nggak? teman aku yang desain, aku nggak sebut nama, dia beli iPhone sampai ke iPhone 12 itu dia lihat speknya baby, jadi 6 ke 7 asam ini raspberry. Jadi ke 6 ke 7 dia beli karena agak jauh lompatnya, tapi 7 ke 8 dia nggak beli. Nah baru dia lihat yang ke 10 sesuai dengan speknya, langsung lompat jauh dengan harganya, dia ada perhitungannya, terus buat aplikasi baru untuk desainnya dia, akhirnya dia upgrade ke 10. Jadi dia nggak ikutin, dia beli sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Dan kan kamu buat orang yang desain pasti tahu penggunaan iMac, iPhone itu udah paling enak buat orang desain. Yes. Itu kan dipikiri. Nah dia Iya kan itu sesuai kebutuhan. sesuai kebutuhan. Yang ini enggak. Aduh, aku mohon maaf nih, aku teman mama memang kaya. Dia beli iPhone 12 yang paling tinggi speknya, tapi ngetik aja masih gak becus. Nenek-nenek gimana sih? Baby orangnya nonton. Nggak apa-apa. Ini teman mama itu nenek-nenek. Oke. Sekarang nenek-nenek loh. Cuman bisa foto, cuman bisa WA, sama telepon. Pakainya iPhone 12 yang paling tinggi. Sekarang udah keluar 13 baby. Iya, enggak, ini waktu yang ceritain kemarin. Wah. 256 paling tinggi apa 512? Dia pakai 256. 25 paling tinggi itu. Paling tinggi itu iPhone 12. Pokoknya pakai 256 kan ada spek-speknya kan. Tapi cuma bisa pakainya itu telepon, WA, foto. Kadang emang karena kalau kita ngumpul rame berlima, yang satu cuma nggak pakai iPhone, itu udah kelihatan. Udah kelihatan di kelas lo di bawah. Padahal kita lagi ngumpul nih, tetap aja ada yang berpikiran seperti itu, yang lo nggak sanggup beli, atau yang ya itu nggak bisa dipungkirin sih kok. Iya sih, iya. Apalagi kita ngumpul sama teman-teman yang iya bukan teman dekatnya kita, ya udah pasti gitu. Ini teman udah pada kenal lama, umur udah pada punya cucu semua. Jadi Sosialnya kan penting. sosialnya juga, mohon maaf ya,
bentar lagi juga Iya sih. itu loh sosialnya. Tapi ya sudahlah gitu kan, itu pilihan sih. Nggak sebut nama ya, Nggak sebut nama, tapi itu pilihan masing-masing. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah juga. Ini kan menurut aku ya, aku memilih seperti itu, baby memilih seperti itu, siapapun bebas Iya. memilih apapun gitu. biar dia bisa. Iya. Cuman ya tadi yang pesan-pesan baby, cuman kalau untuk bergaya untuk apa ya coba lebih bijak aja. Apakah kamu benar-benar butuh atau cuman karena kamu hanya memenuhi apa yang kamu mau? Yes. Itu aja sih. Karena gini guys, ini sepengalaman aku ya, ini sepengalaman aku. Kalau misalnya kalian maksain ya, mohon maaf. Kalau misalnya untuk dipiara mungkin, tapi kalau misalnya kalian mengharapkan suami, sorry kak. Oke, kita mau keluar. Jangan Laksana angin tak tentu arah, sesukamu pergi dan datang. Haruskah kerinduanku ini